wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Mujahadah Channel bersama saya Safwan Rifana Nasution. Pemirsa yang berbahagia, video perdana saya kali ini adalah tentang hijrahnya, taubatnya seorang superstar dangdut. Bahkan di negara jiran beliau dijuluki Raja Dangdutnya Malaysia. Pemirsa, tonton video saya ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham nantinya. Dan saya mohon kepada pemirsa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel saya agar kedepannya saya dapat membuat video-video atau konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua nantinya. Hari ini saya bersama seorang sahabat saya katakan sahabat karena beliau sekampung halaman dengan saya, yaitu di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Namun sahabat saya ini telah lama merantau ke Malaysia dan di sana beliau meniti karir musiknya sehingga akhirnya beliau populer dan tenar di sana. Mungkin sebagian pemirsa ada yang tidak kenal lagi dengan beliau karena penampilan beliau sekarang telah berubah drastis. Beliau adalah Bang Iwan Sahman, seorang artis yang populer di tahun 90-an ya Bang ya. Di tahun 90-an ketika itu beliau mengeluarkan album lagu pop dan album lagu dangdut sekaligus ya Bang ya. Lagu tersebut booming sehingga akhirnya mencapai puncak teratas tangga-tangga lagu pada saat itu. Hampir di seluruh stasiun televisi dan stasiun radio lagu-lagu beliau diperdengarkan pada saat itu. Jadi untuk kembali menyegarkan ingatan kita kepada Bang Iwan Sahman, kita akan pinta kepada beliau untuk sekilaslah memperdengarkan lagu-lagunya yang terdahulu kepada kita. Lagu Fantasi Musim Cinta waktu itu masih pop lagi ya. Lagunya macam ku genggam awan kelabu, gapai langit yang biru, arah kita kan bersatu, tinggalkan lagu rindumu. Itu dulu waktu tahun 90-an satu lagu yang saya pun tak menyangka tiba-tiba menjadi hit. Daripada situlah saya dikenali di Malaysia khususnya. Kemudian selepas itu saya 95 saya pindah ke dangdut pula, warga di Indonesia, lagu yang sedang-sedang kan. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Itu cukup populer dulu ya. Yang sedang saja, yang penting dia setia. 2010 alhamdulillah saya saya sudah tukar. Jadi selepas saya hijrah, banyak lagu-lagu, ada 10 di antara lagu-lagu pop saya yang dulunya memang liriknya lirik dunia, dan kemudian saya tukar kepada lirik yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bernuansa religi lah ya. Sebagai contoh yang sedang-sedang. Saya sudah tukar liriknya menjadi yang maha tinggi. Yang maha tinggi kan. Kalau dulu yang dia tidak cantik mak. Jadi sekarang yang maha tinggi. Dunia sendiwara mak, dunia sementara mak, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Setelah lama tidak muncul di panggung musik Indonesia maupun Malaysia, belakangan kita lihat abang telah hijrah, bertaubat. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga abang bertobat? Boleh menceritakan kepada kita? Baik, saya akan cerita secara simpel saja. Saya dapat hidayah daripada Singapura. Waktu itu satu konsep, itu sama konsep dangdut. Jadi ada satu jemaah yang dikatakan, kalau sekarang kan jemaah tablik ya. Jemaah tablik ya. Sebenarnya mereka yang katakan tablik, saya tablik ini kan satu sifat baginda Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya ini jemaah yang mengusahakan iman, mengusahakan agama, bagaimana supaya agama usaha atas iman, usaha atas iman. Jadi yang berupa waktu itu mereka keluar daripada Sulawesi, nama dia Ustaz Sofyan. Banyak rezeki yang Allah bagi kepada saya, tapi semuanya akibatnya karena tidak datang kepada Allah, tidak usaha atas iman, tidak usaha untuk menghidupkan sunnah bagi Rasulullah, dan ternyata apa yang kita dapat cara keberkatan habis untuk itu kan. Jadi alhamdulillah sudah mendapat hidayah kurang 8-9 tahun yang lalu di Singapura. Itu disitulah ditunjukkan saya satu usaha
yaitu usaha atas iman ini, di mana Ustaz apa ini, Ustaz Sofyan ini beritahu kepada saya, jumpa dan mendik bahwasanya, saya ingat lagi pertama kali diberitahu kepada saya adalah apa, waktu itu di Kota Iwan, bahwasanya kejayaan hanya ada dalam agama saja. Kalau kamu ambil agama, berarti kamu akan berjaya di hadapan Allah. Tetapi kalau kamu tak ambil agama ini, tidak usaha atas agama ini, maka walaupun dunia ini yang kamu punya, tapi tetap juga kamu akan gagal di hadapan Allah SWT, sebab tidak bawa agama. Jadi perkataan itulah yang sangat berkesan di hati abang. Itu alhamdulillah. Nampaknya saya kalau asbab daripada situ, saya salah seorang yang mendapat hidayah. Jadi ada satu pertanyaan lah, Bang. Kalau kita melihat abang dahulu, kita dengan popularitas yang abang miliki, ya kan, dengan kesenangan dunia, ya kan, harta yang abang miliki, bahkan abang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dengan fans abang. Kita kan melihat pada saat itu abang telah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya kan? Apakah kebahagiaan itu telah abang dapatkan pada popularitas itu? Ya, sebenarnya itulah sebab kita tak paham agama ini. Jadi kira-kira maksud hidup kita adalah diminati umat, diminati peminat-peminat. Maksud hidup kita seorang penyanyi, seorang penyanyi lagu, maknanya banyak peminat ini. Rupanya itu waktu kita tak paham, kita pikirkan itu kejayaan. Sebenarnya itu bukan suatu kejayaan, itu hanya satu ujian saja. Ya kan, nggak ada janji Allah rupanya di situ. Buktinya saya diminati orang, kerja saya banyak, duit saya banyak, ya kan, kerja saya sebagai artis, tapi ternyata saya tak ada apa-apa yang perlu saya banggakan, habis macam tu aja, ya kan, tak ada keberkatan, ya kan. Ya, jadi sebenarnya bukan itulah kejayaan. Jadi kejayaan rupanya dalam agama, bila kita ada agama itu hati dilapangkan Allah, ya kan. Kehidupan walaupun sedikit-sedikit cukup aja, tapi ada. Jadi dulu dengan banyak tapi hati sempit. Hati sempit. Jadi jauh daripada perintah Allah. Jauh daripada sunnah baginda Rasulullah. Katanya kan ada kan satu ayat Al-Quran yang mahfum, dia kata, kalau sekiranya siapa yang bersyukur atas rezeki aku ini, maka katanya aku akan tambah lagi. Tapi siapa yang kufur atas rezeki aku ni, ya, atas yang aku bagi, katanya, maka katanya azab aku amat pedih. Jadi saya pun sudah terkena azab amat pedih itu. Apa sebenarnya azab amat pedih itu? Ketika kita jauh daripada Allah, jauh daripada sunnah baginda Rasulullah SAW, ya kan, kerja hubut dunia, rupanya kita dah buat syirik pada Allah SWT. Tapi kita tak sedar. Sebab apa kita ya, orang sembahyang kita sembahyang. Orang tak boleh buat maksiat, kita buat maksiat. Begini semua apa larangan Allah sudah kita kerjakan. Jadi kan lama sudah 30-35 tahun. Jadi kita tak pelaksana, kita syirik. Maka azab itu amat yang pedih itu adalah mensyirikkan Allah. Jadi dalam konsep itu saya pernah keluarkan satu album pertama saya ketika saya tahu Allah Maha segala-galanya. Keluar album saya tulis, ya Allahu Rabbi yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya tiada yang layak wajib disembah selain Allah. Allah ya Karim, Allah ya Rahim, Allah ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini album saya yang pertama. Alhamdulillah. Pemirsa, saudara-saudaraku yang Allah berbahagia. Dari cerita Bang Iwan Sahman ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perihal yang melatar belakangi taubatnya beliau ini adalah atas doa dan kesungguh-sungguhan dari seorang ustaz yang bernama Ustaz mungkin Sofyan juga doa daripada orang tua saya, kan? Mungkin ditambah dengan doa-doa orang tua beliau. Dengan kesungguh-sungguhan daripada Ustaz Sofyan ini, dia hijrah terbang dari Singapura ke Malaysia untuk menemui Bang Iwan Sahman untuk menyampaikan perkara agama, pentingnya agama kepada beliau, sehingga nasihat-nasihat beliau itu menjadikan salah satu asbab hidayah bagi Bang Iwan Sahman. Alhamdulillah sekarang ini. Kemudian yang selama ini kita mengira bahwa popularitas dan kemewahan harta yang dia miliki adalah asbab kebahagiaan dia, yang sesungguhnya ternyata tidak. Pemirsa, saudara-saudaraku,
kebahagiaan yang sesungguhnya ia dapatkan ketika ia mengamalkan agama. Benar. Tahapan-tahapan agama yang ia amalkan dalam kehidupannya Benar. sejauh itu memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada Benar. beliau. Benar. Bahkan pemirsa, ajibnya lagi Bang Iwan Sahman ini ya komitmen ya istiqomah dengan hijrahnya. Kalau dahulu harta yang ia miliki ia gunakan untuk berhura-hura, berpoya-poya, Bang ya. Bahkan harta itu habis begitu saja. Iya, benar. Namun kali ini ya kan ketika ia bertaubat ya kan, berhijrah, keberkahan itu datang kembali kepada beliau. Ya. Beliau kembali tenar, kembali populer dengan lagu-lagu religi beliau. Alhamdulillah. Ya kan? Khususnya di Malaysia. Yang mana hasil dari lagu-lagu tersebut, dari konser yang ia buat, Jualan albumnya. jual album, jual kaset, ia bangun sebuah pondok pesantren tahfiz Quran di kampung halamannya di Kabupaten Asahan, yang alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Muridnya pun alhamdulillah Muridnya ada pun 200 orang. lebih kurang 200 orang. Taman Tahfiz Ya kan? Darul Islah. Taman Tahfiz Darul Islah. Dan kebetulan tahun ini akan dikembangkan lagi. Kita dalam kesempatan ini saya ingin memberitahu Tahfiz ini akan menerima murid-murid perempuan untuk menjadikan ahli Al-Quran, hafizah ya, calon-calon hafizah. Jadi mungkin ada siapa-siapa yang ingin, yang ingin mendaftar, boleh aja datang ke Jalan Benteng, Bidang Suluk di sana. Taman Tahfiz Darul Islah. Semua orang tahu di sana. Tanya aja di Mutiara. Jadi ada dengar-dengar abang akan kembali merilis album. Iya, yang terbaru. Bahkan kemarin abang buat Video video klipnya di di Kabupaten Asahan, di beberapa masjid di Kabupaten Asahan. Iya. Benar itu ya bang ya? Iya benar. Dan juga Kapan kira-kira itu abang? saya insya Allah bulan puasa ini, dan Bulan puasa ini. saya akan coba dua negara inilah kan. Kalau dulu kan saya konsentrasi di satu negara, Malaysia. Nah, tapi hari ini saya mau bikin dalam kedua negara, Indonesia dan Malaysia, insya Allah. Jadi yang album terbaru ini dia punya judul itu Ajaib Akhirat Janji Allah, itu benar. Di lokasinya pun sekitar Masjid Agung ya, Masjid Agung Kisaran, dan juga markas kita di sana, ada di Jalan Durian ya. Jalan Durian sana. Jadi insya Allah kita boleh nanti kita sama-sama lah. Pemirsa, itulah tadi sekilas kisah yang melatar belakangi hijrahnya atau bertobatnya Bang Iwan Sahman. Pemirsa, kebahagiaan hanya didapatkan oleh Bang Iwan Sahman hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Jadi mari kita sama-sama untuk usaha atas agamanya, usaha atas kalimah yang ada diberi Allah kepada kita. Satu kalimah ini adalah kalimah yang agung, paling agung. Seorang yang mati dapat mengucapkan La ilaha illallah. Sangat simpel ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wajib sudah untuk mengajak kawan-kawan semua untuk kita sama-sama kurus fisabilillah, bermula daripada 3 hari. 3 hari ini kita akan tarbiyah di masjid di mana kita akan mengamalkan 24 jam amalan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Baru hati kita dibukakan Allah SWT bahwa pentingnya kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah untuk mendapatkan Allah SWT. Karena jadi alhamdulillah, sebelum saya sudahi, ini satu lagu sedikit ya, lagu ajaib ini. Lagu ajaib ini adalah yang akan keluar nanti akan di keluar bulan lagi. Ramadan ini. Ya. Akhirat janji Allah itu benar ya. Bersolatlah pasti kamu tenang, bersujudlah sampai kau menangis, berzikirlah, bersihkan hatimu, berdoalah, mohon pengampunan, sedekahlah, pasti kamu kaya, bersyukurlah di atas nikmatnya, tawakallah, serahkan dirimu, ibadatlah dengan keikhlasan. Dunia penuh dengan sandiwara, jangan sampai kau terlena tipu daya syaitan laknatullah. Akhirat kehidupan yang hakiki, janji Allah itu benar,
kau beriman, pasti kau berjaya di akhirat nanti, menikmati surga, itu janji Allah. Bersolatlah, pasti kamu tenang. Masya Allah, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan video ini seperti kata saya tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kedepannya kita semakin lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga dibukakan jalan-jalan hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang belum lagi, bukan tak ada hidayah, belum sampai Hidayah. semua orang akan dapat hidayah insya-Allah. Orang yang ada kalimah sudah pasti Allah akan mengajak manusia pergi semua ke surga, ke Darussalam. Allah tak pernah ajak manusia pergi ke neraka Allah, kan? Jadi dari situ, dan moga-moga semuanya akhirnya orang-orang yang, terutama orang yang ada kalimah ni, semua akan menuju surga Allah SWT. Amin, amin. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.